Dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua dan khususnya bagi keluarga dari Ibu almarhumah Ibu Marliana. Di saat pada pagi hari ini kita melakukan doa pelimpahan jasa 1 tahun almarhumah Ibu Marliana. Saya ingat kalau tidak salah Ibu berdua ini Nasrani ya. Ya betul ya. Ya ingat Nasrani, kemudian saya juga ingat tentang sabda Buddha. Sang Buddha pernah mengatakan bahwa aku mengajar dharma kepadamu itu bukan karena aku ingin mendapatkan pengikut, mendapatkan murid, mendapatkan umat, namun yang kuinginkan adalah perubahan pola pikir dan perilakumu. Untuk apa kamu menjadi muridku kalau tidak ada perubahan perilakumu? Yang jahat tetap jahat, juga tidak ada artinya menjadi muridku. Jadi itulah satu bentuk toleransi di dalam agama Buddha melalui sabda ini. Maka kalau kita lihat di dalam agama Buddha itu tidak agresif ya untuk mengajak orang lain untuk menjadi pengikut Buddha, tidak agresif, tidak menggebu-gebu, karena yang diinginkan bukan bertambahnya KTP orang yang beragama Buddha, tidak demikian ya. Bahkan saya juga sering melayani calon-calon manten pelimpahan jasa atau doa kematian di Adi Jasa atau di tempat-tempat lain. Yang ikuti sembahyang secara agama Buddha, yang pegang buku ini justru malah lebih banyak non-Buddhis ya. Yang Buddhis mungkin cuma keluarganya 1-2 orang, tapi yang non-Buddhis ya, yang Nasrani membaca buku Paritagin itu sudah lebih banyak ya. Maka kalau pelimpahan jasa atau acara agama Buddha khususnya dalam tradisi Theravada, saya condong memakai bahasa Indonesianya yang saya tekankan, biar orang yang membaca itu tahu, mengerti dan paham ajaran Sang Buddha. Kalau terlalu banyak bahasa Pali maupun bahasa Mandarinnya ya tentunya juga mereka tidak mendapatkan apa-apa ya. Kita yakin ya apa yang baru kita baca tadi, hukum-hukum yang diajarkan oleh Sang Buddha tadi kan hukum yang bersifat universal, sebetulnya berlaku bagi semua agama, cuma perbedaan kosakata saja. Nah, contohnya saja, tolong dibuka halaman 22. Halaman 22, kita baca yang bait pertama 22. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di dalam bahasa Jawanya itu tidak kekal itu owak gingsir. Mana ada yang tetap toh? Hidup tidak tetap. Kita bayi, dewasa, akhirnya tua dan mati. Bahkan dalam satu saat, 1 detik pun kita sudah mengalami perubahan-perubahan yang tidak disadari. Tapi bagi orang bijaksana yang menyadari, tidak akan menimbulkan penderitaan. Perubahan fisik kita itu menimbulkan penderitaan loh. Misalnya saja rambut kita hitam jadi putih, itu kalau tidak menyadari dari penderitaan, malu dengan orang lain. Kemudian ada juga yang mirip juga dengan yang lain ya. Ya. Bait keempat ya, bait di antara orang banyak ya, bait keempat kita baca. Di antara orang banyak hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Ya, kalau di tempat lain saya pernah membaca, pernah mendengar, lebarlah jalan yang menuju pada kebinasaan. Ya, ada ungkapan seperti itu. Jadi jalan menuju kebinasaan itu jauh lebih lebar, lebih banyak orang yang akan binasa daripada orang yang mengalami kebahagiaan surgawi. Demikian pula tidak menjamin seseorang itu yang beragama Buddha ya itu langsung
bisa mengalami kebahagiaan. Ternyata mereka yang tidak mempraktikkan ajaran Sang Buddha yang tidak akan menyeberangi alam kematian yang sulit untuk diseberangi, alias apa, masuk di alam-alam menderita. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang perpisahan dari salah satu keluarga, dari orang tua, orang dekat kita, semua agama, beragama apapun mengalami kesedihan dan penderitaan bagi yang belum menyadari tentang hukum-hukum kesunyataan, hukum-hukum alam ini. Banyak cerita-cerita Buddhis atau banyak wejangan Sang Buddha yang ditulis di dalam kitab suci dan sampai sekarang dijadikan satu pelajaran bagi umat Buddha dan bagi kita semua untuk menyadarkan bahwa kematian itu menimbulkan penderitaan, namun bukan berarti selamanya kematian menimbulkan penderitaan, tidak selamanya. Bagi orang yang menyadari, di saat bertemu maupun berpisah tidak akan menggoyahkan jiwanya atau batinnya atau pikirannya, itulah orang yang bahagia. Cerita-cerita di dalam Buddhis bisa saya sebutkan. Ada seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Kita tahu seorang ibunya anak tunggal itu kan perhatiannya sepenuhnya tercurah untuk anaknya. Bahkan kalau anaknya sedang sakit, seorang ibu rela kalau bisa menggantikan rasa sakit anak, ambilnya dan digantikan pada dirinya kalau bisa. Ya. Kita bayangkan begitu besar perhatiannya seorang ibu yang mempunyai anak tunggal. Anak tumpukan harapan satu-satunya itu mati, meninggal, menimbulkan satu stres yang berat. Ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Kesa Gotami. Karena stres berat, ya, dan tidak menyadari anaknya sudah meninggal, kemudian ada saran dari orang lain untuk ketemu Sang Buddha yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian Sang Buddha menyuruh mencari biji lada, ya, dari rumah yang ada keluarganya meninggal. Ya, karena pikiran sedang kolut, ya, apa yang disarankan Sang Buddha dipenuhi saja, dia pergi dari satu rumah ke rumah. Loh, kenapa kok Sang Buddha kok menyebutkan syaratnya menghidupkan anaknya itu biji lada, tidak biji kelapa atau biji mangga atau biji-biji yang lain? Ternyata itu bukan kebetulan, ya. Mungkin zaman Sang Buddha dulu juga biji lada itu biji yang sangat bermanfaat. Mungkin salah satunya yang bisa orang sakit yang separah apapun itu bisa disembuhkan, maka Sang Buddha menyebut biji lada, ya. Itu mungkin orang yang sudah kritis atau sekarat itu mungkin bisa sembuh juga dengan biji lada ini, ya. Itu maka Sang Buddha mengatakan mencari biji lada. Siapa? Kemudian dicarinya, ternyata tidak mendapatkannya, ya. Biji ladanya dapat, tapi syaratnya kedua, belum pernah ada keluarga yang belum pernah kehilangan salah satu keluarga karena meninggal. Ternyata semua keluarga pernah mengalaminya. Nah, dari proses perjalanan ini menyadarkan Kesa Gotami, ternyata yang mengalami kematian dan bisa mati itu bukan anak saya saja, semua makhluk hidup, semua keluarga juga bisa mati. Nasib yang dialami oleh diriku, kehilangan anak, kehilangan keluarga, ternyata bukan saya alami saja, juga dialami oleh semua keluarga. Menyadarkan dia merelakan anaknya untuk dikubur, dia mengikhlaskan anaknya untuk dikubur, ya. Mungkin kita akan mengatakan Kesa Gotami adalah wanita bodoh, ya, karena kita orang lain. Coba kalau terjadi pada diri kita sendiri, yang mati itu ibu kita, orang tua kita, anak tunggal kita, belum tentu, mungkin lebih parah lagi, mungkin kita ikut bunuh diri juga bisa, ya. Tapi Kesa Gotami ini tidak diceritakan bunuh diri, mau bunuh diri tidak, mencari obat untuk menghidupkan anaknya. Kemudian ada cerita yang lain lagi, seorang ibu yang bernama Wisaka, ya. Wisaka ini sebetulnya anaknya banyak, ya, tidak boleh ditiru oleh ibu-ibu saat ini anaknya, karena anak jumlahnya 10, ya, jangan ditiru, itu berat, ya. Punya anak 10, kemudian anak-anaknya itu mempunyai
mempunyai anak laki alias cucunya Wisaka ini. Salah satu cucunya Wisaka itu meninggal. Ini juga menimbulkan satu penderitaan, kesedihan bagi Wisaka ini. Kemudian Sang Buddha menyadarkan kepada Wisaka ini, Wisaka, ibu Wisaka, bagaimana kalau cucumu yang banyak sekali ini satu persatu tiap hari ada yang meninggal? Apakah kamu akan menangis terus menerus? Ya, baru sadar, oh iya, kalau cucu saya setiap hari satu mati, setiap hari saya nangis terus, malah justru kondisi fisik saya, kesehatan saya terganggu gara-gara saya menangisi, gara-gara saya tidak terima kepada cucu saya meninggal. Menyadarkan Wisaka untuk menerima kematian cucunya. Kemudian juga ada cerita Patacara. Ini boleh katakan nasibnya sangat malang sekali. Dia kehilangan seluruh anggota keluarganya ketika dia di hutan bersama suaminya, terus anak-anaknya yang masih kecil. Satu persatu suaminya dipatok oleh ular berbisa, meninggal. Kemudian anaknya yang masih kecil juga hanyut di sungai. Kemudian dibawa oleh burung elang pemakan bangkai. Tinggal seorang diri Patacara ini pulang ke rumah. Di tengah perjalanan Patacara melihat asap dan ketemu seseorang yang baru saja melayat ke rumah orang tua Patacara ini. Hancur leburlah perasaan dari Patacara ini, kehilangan satu persatu dari anggota keluarga. Nah, kita tentunya masih beruntung kehilangan orang tua, masih ada saudara-saudara kita. Jauh lebih beruntung daripada yang dialami oleh Patacara ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, menunjukkan bakti dan hormat kepada orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal, perlu dilakukan oleh umat Buddha sebagai tanda bakti dan hormat. Kalau orang tua kita masih telah meninggal, rasa bakti dan hormat kepada orang tua itu kita tunjukkan dengan selalu menjaga nama baik keluarga. Jadilah orang yang baik, jangan sampai nanti merembet nama leluhur-leluhur kita akan menjadi jelek juga. Semoga dengan niat baik keluarga hari ini memperingati 1 tahun Ibu Almarhumah Marliana, dengan mengadakan doa dan melakukan persaksian ini akan merasa puas dan lega karena telah menunaikan kewajiban sebagai anak, membekali leluhur dengan doa, dengan pelimpahan jasa. Semoga akan menjadi harapan keluarga benar-benar almarhumah segera menikmati alam bahagia menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.